William Saliba tolak dua raksasa Eropa. William Saliba berkomitmen masa depannya di Arsenal selama musim panas dengan kontrak baru dan ingin bertahan di tengah minat dari dua raksasa Eropa. Tahun itu telah bersama The Gunners sejak 2019 setelah bergabung dengan biaya transfer 27 juta pound dari klub Prancis Saint-Étienne. Selama 18 bulan terakhir Saliba berhasil memperkuat tim asuhan Mikel Arteta, membuat 33 penampilan untuk The Gunners musim lalu saat ia mendapatkan kontrak baru. Saliba selalu hadir di lini belakang Arsenal dan menjadi starter di setiap pertandingan sejauh ini di Liga Premier sambil membuat 25 penampilan di semua kompetisi, serta mencetak 1 gol. Setelah menyetujui kesepakatan baru dengan Saliba, bosnya Arteta menjelaskan bahwa dia melihat bek tersebut sebagai pemain kunci yang memiliki ruang untuk berkembang lebih jauh. Bos The Gunners mengatakan pada saat itu, meminta William memperpanjang kontraknya dengan kami adalah sesuatu yang ingin kami lakukan sejak lama. William membuktikan musim lalu betapa bagus dan pentingnya dia bagi skuad kami. Kemampuan yang dia miliki di usianya yang masih muda, yaitu 22 tahun, sungguh menarik, dan tentu saja ada lebih banyak ruang untuk berkembang bagi pemain manapun pada tahap karirnya saat ini. Kami menantikan untuk terus bekerja sama dengan William di tahun-tahun mendatang. Kontrak baru Saliba berlaku hingga musim panas 2027 dan itu berarti klub manapun yang ingin membawa pemain internasional Prancis itu pergi dari Stadion Emirates harus mengeluarkan dana besar atau menunggu hingga kontraknya dengan klub London Utara itu berakhir. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, tidak ada kekurangan peminat yang tertarik dengan jasa Saliba sebelum dia menyetujui kontrak barunya, yang tidak memiliki klausul pelepasan di dalamnya. Mereka adalah klub Prancis Paris Saint-Germain dan raksasa Jerman Bayern Munich. Romano juga melaporkan bahwa Saliba ingin bertahan di Arsenal, yang menyelesaikan musim lalu sebagai runner-up dari pemenang treble Manchester City. Ini menjadi pertanda baik bagi The Gunners bahwa Saliba telah berkomitmen untuk masa depannya di tim London Utara tersebut, karena mereka mengincar mahkota liga pertama mereka dalam 20 tahun. Arsenal vs West Ham. The Hammers punya potensi repotkan The Gunners. West Ham United dinilai punya potensi untuk merepotkan Arsenal. Namun, meriam London tetap diunggulkan menang karena bermain di kandang. Arsenal akan menjamu West Ham di Emirates Stadium pada pekan ke-19 Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. The Gunners jelas lebih diunggulkan di laga ini menilik dari posisi di klasemen. Arsenal saat ini berada di puncak klasemen dengan 40 poin. Sementara, West Ham kini duduk di peringkat ke-6 usai meraih 30 poin. Meski demikian, Arsenal tetap perlu mewaspadai West Ham. Pasalnya, pasukan David Moyes musim ini kerap tampil mengejutkan saat melawan Big Six. Mereka baru saja menumbangkan Manchester United 2-0. West Ham pada pertemuan sebelumnya dengan Arsenal di Piala Liga Inggris juga mampu menang 3-1. Mantan pemain Chelsea, Chris Sutton, turut melihat West Ham punya potensi untuk merepotkan Arsenal. Namun, ia merasa Arsenal yang tetap bakal meraih 3 angka. Hal ini karena meriam London bermain di kandang. Arsenal menggila jika bermain di depan publik sendiri dengan meraih 7 kemenangan secara beruntun di Emirates Stadium. Ini adalah hal yang sulit bagi Arsenal. West Ham sedang dalam performa bagus, naik ke peringkat 6 klasemen, dan selalu sulit untuk ditembus, ungkap Sutton dikutip dari BBC Sport. Bos Hammers, David Moyes, sangat diremehkan dan tampaknya tidak diapresiasi oleh beberapa fans, tidak peduli seberapa baik timnya bermain. Saya pikir ini adalah situasi di mana Arsenal harus berhati-hati terhadap tujuan mereka. Tapi tetap saja, saya akan berada di pihak Arsenal. Mereka berada di kandang sendiri, di mana mereka telah memenangkan 7 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dan meskipun West Ham akan bekerja keras, mereka tidak akan bisa menahan mereka, jelasnya. 6 pengganti Kai Havertz di Arsenal di tengah ancaman skorsing dan permintaan transfer 982 miliar rupiah.
Mikel Arteta harus mempertimbangkan opsi lain di lini tengah melawan West Ham United karena Kai Havertz diskors setelah menerima kartu kuning saat bermain imbang 1-1 dengan Liverpool. Mikel Arteta telah menurunkan tim Arsenal yang tidak berubah untuk 3 pertandingan Liga Premier berturut-turut. Namun rangkaian ini dijamin akan berakhir saat melawan West Ham United pada Kamis malam. Sebagaimana dikonfirmasi oleh FA dalam panduan informasi penting untuk pemain musim tahun 2023 sampai tahun 2024, pemain manapun yang mengumpulkan 5 kartu kuning sebelum batas waktu 19 pertandingan harus menjalani larangan 1 pertandingan otomatis. Menjelang pertandingan hari Sabtu melawan Liverpool, Kai Havertz adalah satu-satunya pemain Arsenal yang terancam terkena skorsing karena ia telah menjalani hukuman disiplin sejak pertandingan ke-11 pertandingan Liga Premier, tandang ke Newcastle United pada awal pertandingan terakhir. Oleh karena itu, target penandatanganan musim panas senilai 65 juta pound ini adalah untuk menghindari kartu kuning kelima hingga pertandingan West Ham pada tanggal 28 Desember berakhir karena itu selalu menjadi batas yang disebutkan di atas. Namun, setelah mendapat kartu kuning menjelang babak pertama di Anfield, pemain Jerman itu kini diskors. Dan ketidakhadirannya ini merupakan sebuah pukulan telak mengingat dia sedang dalam performa terbaiknya dalam mencetak gol akhir-akhir ini. Meskipun, sehubungan dengan calon pengganti, banyak opsi yang dihadapi Arteta karena ini adalah posisi di mana kedalaman tidak menjadi masalah bagi Arsenal. Bos The Gunners bisa beralih ke Leandro Trossard yang serba bisa di posisi lini tengah, terutama karena ini adalah peran yang cukup sering dilakukan pemain internasional Belgia musim ini yang terbaru saat menang 2-1 atas Wolves. Mile Smith-Rowe yang kembali bugar juga merupakan pilihan dan kebugaran memungkinkan dia yang paling mungkin untuk mendapatkan kesempatan mengingat dia memulai sebagai kiri delapan, melawan Sheffield United pada bulan Oktober tetapi cedera lutut menghalanginya untuk mengajukan klaim untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Lari teratur ke samping. Alternatifnya, Declan Rice bisa didorong lebih tinggi untuk kunjungan mantan klubnya sehingga memungkinkan Jorginho, Mohamed Elneny atau Thomas Partey jika dia fit dan tersedia untuk dipilih setelah cedera untuk beroperasi sebagai gelandang bertahan. Secara keseluruhan, The Gunners berada dalam kondisi yang baik untuk mengatasi tanpa Havertz untuk 1 pertandingan.